Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting jualan opak, kapuping tapi nggak kompak. Masih pada riweuh, belum kompak jawab salamnya. Ustadz doain yang jawab salam Ustadz nanti kompak, serempak, ikhlasnya, hatinya ikhlas karena Allah. Siapapun yang jawab Ustadz doain mudah-mudahan banyak duitnya. Yang jawab salam ustadznya kompak, serempak, kencang, Ustadz doain. Siapapun yang jawab salam ustadz nanti yang kedua bisa ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Nungga jawab salam ustadz nanti yang kedua kompak, ikhlas hatinya sama Allah. Siapapun yang jawab mudah-mudahan semuanya kaya mendadak. Kaya hati, kaya ilmu, dan kaya harta, amin. Yang jawab salam ustadz nanti yang kedua yang tarik kompak, serempak, ikhlas hatinya sama Allah. Siapapun yang jawab kalau punya hutang cepet lunas. Nah, yang tarik aminnya berarti gede. Suaranya suudon si Ece. Suaranya bukan hutangnya. Kalau ada ibu-ibu yang gak jawab salam ustadz apalagi ngawangkong ku ustadz didoain suaminya kawin deui. Jawab bu ya, Kang ngawangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Wulida bi Makkah wa hajara minal Makkah ilal Madinah wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para ibu,
dan Bapak semuanya warga kampung apa namanya? Komplek Pindan RT RW 21 Desa Margasari Kecamatan Buah Batu Kabupaten Kota Bandung yang insya Allah semuanya Allah muliakan, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para guru kita yang hadir pada malam ini, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para imam masjid, imam musola. Kita doain guru-guru kita, terlebih khusus para ustadz yang hadir malam ini, semoga semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, Allah tambahkan barokah ilmunya, Allah tambahkan barokah milik rezekinya, Allah wujudkan semua cita-citanya, putra putrinya, keluarga dan jamaahnya, mudah-mudahan Allah jadikan soleh dan soleha. Ya Rabbal. Juga tak lupa tokoh masyarakat baik sipil, militer, TNI, Polri, terlebih khusus yang ada di panggung ini, Bapak RW, siapa namanya Bapak RW? Bapak Haji Koret. Bapak Haji Koret. Koret bang di situ mah. Hesemere Bapak Haji Koret. Koret. Alhamdulillah, kita doain pemimpin-pemimpin kita, terutama Bapak Haji Korit sekeluarga, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, Bapak Kadus, dan Bapak Lurahnya sampai presiden kita, siapapun nanti presidennya, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal. Tak lupa panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperkasai oleh Ikatan Remaja Masjid dan Keluarga Besar Dewan Kemakmuran Masjid, terlebih khusus Bapak Mulyadi sebagai Ketua DKM-nya. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan para panitia, baik dari Ikatan Remaja Masjidnya, baik dari Dewan Kemakmuran Masjidnya, beserta seluruh donaturnya, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Ya Rabbal. Ibu dan Bapak juga para santri yang hadir malam ini juga mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal. Jamaah. Nah iya gagal ya warga komplek nih. Malam ini kita kan sedang tasyakur binikmat. Acaranya luar biasa, memuliakan dan mengagungkan lahirnya baginda Nabi. Jawabnya dengan euy. Kalau orang Jawa itu punten, ini kayaknya orang Jawa nih. Bapak orang Jawa asli. Bapak RW orang Jawa. Orang Jawa itu sudah diajari oleh para wali kalau dipanggil itu nun. Betul Pak ya? Pak RT nun, ma, nun. Ya, nun itu adalah surah Al-Qalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jawabnya kalau Ustadz bagian jamaah, Bapak atau Nabi Ibu jawabnya dengan nun. Siap? Karena kalau ibu jawabnya nun, bapak jawabnya nun, itu adalah bagian ayat Allah. Ketika kita baca ayat Allah, satu hurufnya minimal, Allah akan balas 10 kebaikan. Jamaah Pak dipanggil sama Ustadz, jamaah nun. Oh jamaah nun. Alhamdulillah. Berapa kali nun? 2 kali 10.
insya Allah yang jawab akan mendapatkan 20 kebaikan kalau jawabnya dengan nun. Kalau ibu bapak jawabnya Allah pun balas dengan mau kebaikan. So yang kompak serempak karena malam ini ya, tak lupa tadi belum disebut ya, kru dari TV One, Indosyair dan RT Uci. Alhamdulillah malam ini live ya. Jadi bagi ada saudara ibu yang tidak bisa hadir karena ada halangan lain, ataupun ada saudara yang di luar kota atau di luar negeri, bisa dilihat di televisi ya, di TV One, RT Uci dan Indosyair ya, bisa dilihat langsung sekarang. Insya Allah insya Allah nggak ada, tapi insya Allah ada siaran ulangnya nanti besok pagi. Bagi ibu bapak saudara yang mempunyai HP Android, bari ada kuotanya Pak. Klik logo YouTube, ketik Ustadz Anom TV Pak RW, Ustadz Anom TV, tapi jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Insya yang subscribe Ustadz Anom TV, Ustadz Wan Singbunghar, amin ya Rabbal. Nah, insya Allah besok ada tayangan ulangnya. Tadinya mau live ya, kebetulan kuotanya tadi belum beli. Alhamdulillah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali Wilujeng Tepang Deui, kurang lebih 3 tahun bertemu lagi warga Komplek Pindad saat ini, terutama keluarga besar Masjid Husnul Khotimah. Malam ini semuanya sehat, cager, damang, alhamdulillah. Bunga Pak DKM, Pak RW, kalau Ustadz dengar masyarakat Pak RW sehat-sehat, alhamdulillah. Karena kalau kita sehat, damang, cager, makan sama garam pun asin. Asin. Kalau sakit kan parara, pahit, letahna, leres. Mudah-mudahan Ustaz doain seluruh warga masyarakat RW berapa ini Pak? 21. Mudah-mudahan semuanya disehatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam ini ada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang diuji oleh nikmat dari Allah berupa penyakit, terutama tadi istrinya Bapak DKM ya, tiba-tiba sakit, tapi alhamdulillah tadi sudah diruqyah, sudah mulai membaik. Mudah-mudahan yang lagi sakit secepatnya Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang usaha, yang jualan, yang bisnis, yang tani, yang kulit dan lainnya, mudah-mudahan semuanya yang usaha Allah tambah-tambahkan barokah milik rezekinya. Yang mempunyai masalah Ustadz doain, masalah kecil, masalah besar, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kelit hutang, masalah dengan tetangga, masalah dengan mertua, masalah dengan minantu, masalah susah jodoh, pilih ayat wahese jodoh belum nikah pilih ayat perawan tua atau belum nih, atau janda tapi belum nikah lagi, ayat janda ayat di dia Pak RW banyak enggak? Ada jahe janda heran, ada jahu janda hurung, ada jahi janda hidung, bukan duda hidung mah dudeng ya, ini hitamnya hitam manis. Ini mah jahu janda hurung, jahi janda hidung, tapi hidungnya hidung manggu, walaupun hidung banyak yang menunggu. Atau jambu batu, janda muda beranak 1. Atau jamur, janda di bawah umur, masih pulen. Tapi kayaknya di RW ini banyaknya jampe nih Pak RW. Apa Ustadz jampe aja janda pewak? Yang belum laku secepatnya Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaiknya. Masalah susah mempunyai keturunan dan lain-lainnya, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh warga yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah bukakan solusinya
jalan keluarnya yang sangat amat terbaik, maslahat barokah dunia dan akhirat. Putra putri ibu bapak Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah. Orang kali ngebalager, calager, palinter, saya nasibna arageun ngelit rezekina, sukses bahagia dunia dan akhiratna, amin. Orang tua kita, keluarga kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita, ibu, bapak, mertua, nenek, aki, uyut-uyut kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka dalam kuburnya Allah terangi, amin. Allah luaskan alam kuburnya, Allah tambahkan nikmat kuburnya, dan Allah jadikan semuanya ahli-ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mangga yang kencang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yuk langsung ke tema. Kita kasih judul sesuai apa yang dibikin oleh panitia penyelenggara yang disiapkan. Temanya jadikan akhlak Nabi sebagai landasan generasi masa kini untuk menebar empati dan perkuat silatur. Luar biasa ini temanya. Alhamdulillah. Sebelum Ustadz bahas tema yang disiapkan oleh panitia, kita sholawat dulu 3 kali Pak RW ya, supaya jadi saksi Pak RW dan warganya, terutama Bapak DKM dan seluruh jamaah Masjid Husnul Khotimah benar-benar cinta kepada Nabi, umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Kita baca sholawat dulu ya Bu ya. Soksana Ustadz di atas sareng ibu-ibu majelis taklim luar biasa Bu. Alhamdulillah. Tadi mas sama ibu-ibu, sekarang sama Ustadz Andong ya. Anak-anak yang cinta Nabi semuanya berdiri, ibu bapak berdiri. Karena sebagian qaul ulama, ketika kita baca sholawat apalagi banyakan seperti ini, ruh qudsi baginda Rasul biiznillah hadir di hadapan kita, hadir di halaman atau di samping Masjid Jami Husnul Khotimah, dibarengi malaikat-malaikat Allah turun malam ini. Alhamdulillah. Di belakang ibu di dalam masjid penuh dengan malaikat-malaikat Allah akan sama-sama dengan warga masyarakat Bapak RW di sini membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Cuman kita nggak bisa lihat Bu, kita nggak bisa lihat Pak bahwa Rasulullah hadir di hadapan kita. Yuk kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang baginda Rasul di tengah-tengah kita, terutama di komplek Pindad ini. Yuk, sebelumnya kita memuji Allah dulu bareng-bareng, khusyuk hadirkan hatinya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semuanya subhanallah
wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. Berjamaah masukkan ke hati. Allah 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 ya Allah. Sekali lagi. Allah 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 ya Allah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadana wajadana kafi likulil kafana kafi wa ni'mal. Berjamaah. Allahul Rabbunal kafi qasadana wajadana kafi likulil kafana kafi wa ni'mal. Alhamdulillah. Sekali lagi. Allahul sadana likulil kafana kafi wa ni'mal. Alhamdulillah. Ucapkan salam kepada Nabi kita. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Angkat tangan kanan, ucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasul. Semuanya berjamaah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yaum zihab. Ishfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja yaum zihab. Ishfa'lana ya khairal anam. Ishfa'lana ya habibana. Berjamaah. Ishfa'lana lana ya habibana. Sekali lagi. Ishfa'lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Allahumma
salli ala wa dawaiha wa afiyatil aqdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekali lagi berjamaah kompak. Allahumma sholli Allahumma ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Jamaah, jadikan akhlak Nabi sebagai landasan generasi masa kini. Bapak, Bu, kalau kita lihat generasi-generasi kita saat ini jauh sangat amat diharapkan oleh bangsa, negara, dan agama kita. Di zaman globalisasi ini, zaman sangat canggih dan modern ini, generasi-generasi sangat jauh malah disebut krisisnya akhlak, ya, krisis. Boleh otaknya pinter tapi adabnya, akhlaknya kurang baik. Banyak sekarang anak membunuh orang tuanya, ada malah berani menentang gurunya. Itu tandanya anak-anak generasi masa kini jauh sangat amat diharapkan oleh bangsa, negara, dan agama kita. Lalu bagaimana agar generasi ini sesuai apa yang diharapkan oleh orang tuanya, bisa mengangkat derajat ibu bapak keluarganya di hadapan Allah dan di hadapan orang banyak? Tiada lain, tanamkanlah akhlak baginda Rasul kepada anak-anak kita, insya Allah. Lain karena HP wae, sekarang mah HP jeung HP. Sampai-sampai nini jeung incuna parebut HP, tepira parebut tiktokan. Aya nu sok perbuatan tiktokan sama anaknya, aya. Untuk tiktokan eta ningali nu viral Lesti, IG Lesti, di FB Lesti, di YouTube status WA bedus. Bu, lalu tanamkan akhlak baginda Rasul seperti apa? Akhlak baginda Nabi yang paling utama khuluqul Quran, akhlak baginda Nabi cinta terhadap Al-Quran. Tanamkanlah anak-anak kita, terutama di rumah kita, cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Kalau anak-anak ingin cinta Al-Quran, berikanlah contoh oleh orang tuanya itu cinta Quran dengan sering membaca Al-Quran.
Ustadz tanya nih sama bapak-bapak, ibu-ibu suka baca Quran enggak? Bu, bu ayah, jawab atau bu suka baca Quran enggak? Alhamdulillah. Ustadz nanya bapak-bapak yang di dalam, bapak suka baca Quran enggak? Jawab si jujur. Pak suka baca Quran? Bu betul. Kalau bapak-bapak itu kalau ditanya jempling. Berarti bukan enggak baca, enggak. Kalau Ustadz lihat dengan mata batin Ustadz ini, bapak-bapak dari mulai operator sound sampai ke dalam ini, sampai Pak RW-nya hafiz Quran. Kalau bapak-bapak ditanya jempling nggak jawab, karena bapak-bapak dari sononya Nabi Adam. Kalau Adam balem, cicing, jempling. Beda sama ibu-ibu suka baca nggak? Suka. Sebab ibu-ibu dari sononya Siti Hawa. Calangan. Rame ibu-ibu mah. Betul. Ibu-ibu mingonan rame. Arisan ibu-ibu. Kredit omongkeun salaki. Ibu-ibu mah rame baca Quran, ibu-ibu. Alhamdulillah. Tapi takutnya ibunya bohong. Ustadz tes dulu ya Pak RW sama Bapak DKM sebagai Dewan Juri. Ya, siap Bu? Ustadz tanya, bener gak ibu-ibu warga Komplek Pindan itu suka baca Quran? Takutnya bohong, Ustadz tes. Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama kelompok ibu-ibu, kedua kelompok bapak-bapak. Ini kelompok tahfiz Quran hungkul. Walaupun ayeuna nggak jawab, ini kelompok yang sangat tawado. Bapak-bapak mah tawado teh tara mawa dompet. Ya. Tapi insya Allah kalau ditanya ini habis Quran hukul, kita tes. Kelompok yang pertama Pak RW yang nggak bisa, ini warga Pak RW, mohon maaf kalau yang kalah push up di depannya Pak RW. Siap Bu? Kelompok pertama ibu-ibu, lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Lanjutkan. Aing mah ibu-ibu cenah osok. Gimana Pak RW? Betul salah? Salah. Nilai untuk kelompok 1 ibu-ibu 0. Kelompok 2 bapak-bapak, Pak RW pada KM simak baik-baik. Untuk kelompok 2 bapak-bapak tentang tawado ayeuna mah lihatkan bahwa bapak-bapak itu suka baca Quran. Lanjutkan ayat berikut ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Betul nggak Pak RW? Betul. Bapak 100 tepuk tangan untuk bapak-bapak. Alhamdulillah. Oh, ibu-ibu Pak RW, lihat warga Pak RW aya ngaji licik. Aing mah aneh di Bandung mah aya ngaji licik. Itu tandanya ibu-ibu ngawadu, cenah osok ditanya teu bisa. Bapak-bapak Al-Baqarah, ibu-ibu Ali Imran beda dikit. Jadi tanamkanlah di dalam rumah masing-masing agar tercipta generasi yang berakhlak baginda Nabi, cinta terhadap Al-Qur'an, sering baca Quran, one day one ayat, walaupun satu hari satu insya. Karena baginda Rasul akhlak yang paling utama, bahkan ucapan baginda Nabi, aqwal Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Kalau kita mengaku umatnya, perbanyaklah kita baca Quran insya Allah. Jaga lisan kita, jaga lidah kita,
ya, daripada kita bicara yang kurang baik, ujung-ujungnya kalau kita ngerumpi ngomongin orang lain, lebih baik lidah kita zikir kepada Gusti, baca Quran. Dalam ucapan saja Rasulullah, di samping Rasulullah sidik, ya, baginda Nabi dalam berkata lidahnya sidik, benar, jujur. Malah baginda Rasul mendapatkan gelar Al-Amin, Pak, orang yang paling jujur. Kalau kita ingin menanamkan kepada anak akhlak baginda Rasul dalam berkata, berikanlah contoh dalam berkata itu jujur ulah ngawadul. Kinten-kinten ibu bapak sok ngawadul tara. Suka bohong nggak? Suka bohong ibu? Salaki ka pamajikan, pamajikan ka salaki. Banyak kejadian bapak, ya, kemarin di televisi tepira suaminya kerja di BCA. Di mana bu? BCA teh bangunan Can Anggus. Itu nyimpen temennya Mang Adang, Mang Asep, atau Mang Ujang. Mang Ujang CS kerja di BCA, ya. Pas tidur suaminya itu HP-nya dilihat sama istrinya. Pas dilihat omong karena teman kerja di BCA Mang Asep teh, pas dilihat profilnya janda. Akhirnya apa? Istrinya marah, ngamuk, sampai ngambil gunting, diguntinglah kemaluan suaminya. Naudzubillahimin, malah sampai dibanjur ku cainu panas akibat suaminya ngawadul. Betul, ayah nusuk ngawadul seperti itu ayah. Awas, jujurlah dalam berkata. Akwal Nabi, akhlak baginda Rasul dalam berucap, dalam berkata sidik, benar, jujur. Kalau kita ingin menanamkan terhadap generasi kita, sok contohan dina nyarios kedah jujur ulah ngawadul insya. Terus ucapan baginda Nabi selain jujur, Nabi kita tidak suka membicarakan aib orang lain, ulah sok ngomongkeun kegorengan batur. Ari batur selain diri kita itu batur, termasuk salaki. Tong diomong-omong, nggak boleh, dosa. Suka ngomongin salaki nggak bu? Suami, awas, sepeda suaminya maaf ya, maaf, pilih ya, pilih ayat suaminya teh goreng adat, galak. Suami teh goreng adat, goreng patut, bau awak, hidung ya, bau dari bekina teh hardolin dahar modal ulin, terus nguseup bekina ngudun aja nguseup. Ada nggak suami ibu seperti itu yang beki nguseup? Di sini ada kolam nggak ya pemancingan? Bisi ya ibu, kalau ada suami ibu yang beki nguseup berjamaah enggak pada KM ya, bekinya ngudut jeung nguseup. Bu, jangan diomong-omong kejelekan suami, Dora kagak boleh. Kalau ingin suami ibu, maaf, yang tadinya galak jadi bager, jadi baik, jadi soleh. Suami ibu yang tadinya sukanya mancing, ngudut sapoe 2 bungkus, tarik merek apa majikan korek ceban. Bu, gampang, ibu nggak usah guguru tuh manyun kanu janten caroge. Ibu triknya dekatilah yang mempunyai suami. Nggak boleh diomong-omong, nggak boleh diomong kejelekan suami. Gimana caranya Ustaz? Dekati yang mempunyai suami. Siapa? Gusti Allah, ya. Dengan cara meruqyah suami ibu dengan ibu sendiri. Insya udah bisa belum? Kalau belum tahu Ustaz boleh kasih tahu, boleh? Bisi aya kejadian punten kalau nggak suami ibu minantu ibu yang pegawai nanti ulin nggak mau kerja, dahar beki, ngudut resep, nguseup jeung nguseup ke masjid tara, ieu ruqyah. Kumaha carana?
nanti malam Jumat, malam satu ijabah. Bu, malam satu ijabah, ibu bangun tengah malam. Bangun tengah malam, langsung sholat hajat, usolli sunnatal liqoda'il hajati, rakaataini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Beres sholat hajat, langsung ibu ngambil air. Jangan air kencing, air minum, ya, di botol atau di gelas. Langsung simpen di depan sajadah. Ibu duduk, jangan tatih, jangan berdiri, buka airnya, ya. Botolnya, kalau di botol dibuka botolnya. Kalau mau diminum, minum dulu, tapi jangan lupa bismillah. Gini, bismillah. Alhamdulillah eueuh rasaan. Aya engke badi Coca-Cola. Ibu setelah sholat hajat, ibu simpen airnya, lalu ibu baca ayat-ayat ruqyah yang 5 aja ini. 1 Fatihah, 2 ayat kursi, 3 Al-Ikhlas, 4 Al-Falaq, 3 An-Nas. Ini untuk semua masalah, ya. Suka sakit, suka galak, kadul usaha, kadul ka masjid ruqyah. Bilih aya suami ibu nya mematahan osok tapi manehna salat tarak. Kupikeun arif. Simpen di dieu teh cairna kudu janten bojo, langsung munajat ke Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, binas 3 kali udah beres. Ya, langsung baca salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Langsung ibu mohon sama Allah, mohon yang mempunyai suami kita. Ya Allah, malam ini malam Jumatul Mubarakah, malam saatul ijabah, hamba datang kepadamu ya Allah. Hamba bukannya enggak bersyukur ya Allah, malam ini datang kepadamu mohon dengan sangat ya Allah mengenai suami hamba. Suami hamba ya Allah yang suka begini ngusuk. Suami hamba yang hidung, yang bau awak, loba hapuran, loba eci di mana-mana. Goreng adat Gusti. Kedua usaha taradek ka masjid, taradek salat ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Rob. Hamba bukannya enggak tahan ataupun apa ya Allah. Hamba hanya memohon kepadamu ya Allah yang sudah mempertemukan suami hamba dengan hamba, pendamping hidup hamba ya Allah. Malam ini mohon dengan sangat ya Allah, apabila nanti air ini diminumkan dan diguyurkan kepada suami hamba yang namanya Mang Adang, Mang Idin, Mang Udung, Mang Asep, Sahadei, Mang Maman, Mang Ade. Ya Allah, abdi nyuhunkeun Gusti Nu Maha Suci. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, Engkau yang membolak-balikan hati suami hamba. Ya Allah, yang tadinya suami hamba itu goreng adat, bagerkeun Gusti. Nu tadina goreng patut, kasepkeun Gusti. Nu tadina bau, seungitkeun Gusti. Nu tadina ya Allah loba panyingkatan yang hapuran eksim araratil baruluk ya Allah sembuhkeun Gusti. Nu tadina beukina ngusut eureunang Gusti. Ya Allah, suami hamba gak mau berjamaah ya Allah, ketuk hatinya ya Allah agar mau sholat berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Langsung ditiupkeun kana cairna 3 kali. Tos ditiupkeun ibu berdiri, jangan duduk terus takut nonton pokol. Ambeien nonton pokol teh. Ini air yang sudah didoain Pak RW, Bu, langsung ibu ke dapur, ya, ambil langseng, panci langseng teh, masukin air yang dapat doa tadi, masukin ke langseng, ya, sampai habis, ditambah air yang di bak kamar mandi, penuhin, langsung dinyalain kompor gasnya. Cekrek, tapi jangan terlalu besar. Ibu langsung buru-buru temuin suami ibu ya yang lagi di kamar, yang lagi tidur ya. Terus ibu teh tawarin suami teh malam Jumat, suka nawarin suami enggak?
Bu, suka nawari duluan gak malam Jumat? Jangan salahkan suami ibu kalau suami ibu tergoda oleh janda-janda pelakor-pelakor di luar sana. Karena ibu nggak suka nawarin pas ayah kahayang salaki nawaran tiheula salaki mah leles tenaga sesa capek pikiroheun numpuk padahal nyahun salaki teh boga kade leles tenaga nggak ada tenaga sisa. Awas jangan gitu Bu, kalau bisa nawarin duluan ya insya Allah. Nah ibu mau ngerukiah salaki gampang, bangunin papa. Sekarang malam Jumat kita bunuh Yahudi yuk, sunnah Rasul, bangunin. Kebetulan suaminya pulang mancing, pulang musik, minta bebenangan, aral, jadi awak asup angin, nyari awak. Mau nggak? Leles Bu, kalau suami ibu nggak mau paksa, bangunin yang bawahnya. Perkosa sama ibu, karena nggak dosa kalau merkosa suami ibu, kecuali merkosa suami orang nggak boleh. Dora, paksa ibu, kasih servis yang terbaik suami ibu ya, kasih layanan yang terbaik dengan penuh rasa bergelora di dalam dada cinta sayang terhadap suaminya. Langsung setelah 1 rit, 2 rit sampai 7 rit, papa masih mau enggak? Mama siap melayani papa. Insya udah mama nggak kuat, udah lemes. Kalau udah lemes suami papa, mama teh selama udah nikah sama papa belum pernah mandiin papa. Kantos tekan ngaibakan caroge. Ibu pernah ngaibakan caroge, mandiin suami pernah, ngaruruan pernah. Bu, awas ya. Kedah, papa yuk kita ke kamar mandi, kita ibak bareng sama mama. Kebetulan suaminya tuh begang, kurus, pamajikannya montok, kuyos sama mama, papa gandong ku mama. Kuyos papa nggak usah dipakai serempaknya, samping pun nggak usah, digandong saja langsung bu ibu. Biarin ngaganjel oge. Langsung dibawa ke mana? Ke kamar mandi, langsung supaya duduk, papa duduk. Sok papa, bios gak usah obeh ke papa ku mama, diobehan dicemokan belakang sama depannya digoyang-goyang sampai bersih. Sok papa abdas wudu dulu, langsung niat adus nawaitu gusla lirofil hadasil akbar min jamil badani fadolilaita. Mamah yang guyurin airnya, tadi air dapat doa ya, ambil cepet-cepet, udah matang airnya, langsung masukin, tuangin ke ember, tambah kucai yang ada di bak ya, langsung ku ibu diguyur suaminya. Tapi kini jampainya Bu, bismillahirrahmanirrahim. Rasa kumpul rasa jadi suami sempurna. Ya Allah, niat abdi ngaibakan caroge abdi, suami abdi yang namanya Mang Asep, Mang Ade, Mang Idi, Mang Adang, putranya Ibu Iis. Abdi nyuhunkeun ya Allah ku barokah ye cai doa, cai ruqyah yang tadi udah didoain. Ya Allah, abdi mohon suami hamba yang tadinya galak sing bageun, nu tadina bau sing seungit, nu tadina goreng patut sing kasep, nu tadina hideung sing bodas. Ya Allah, nu tadina beukina nguseup sing eureun ngusupna, sing eureun mancingna. Ya Allah, yang tadinya enggak mau ke masjid sing daekeun ke masjid. Allahu Akbar. Langsung banyur Allahu Akbar. Insya Allah dengan berkah ayat ruqyah, ayat doa, cai doa, suami ibu jadi sok insya. Jadi nggak usah diomong-omong ke tetangga, Dora insya. Apalagi suka menyakiti dengan kata-kata kasar, nggak boleh. Karena di dalam Islam, Bu, punten, ibu-ibu dulu Pak ya, jangankan ibu ngebentak, suntak popolotot kepada suami, ibu manyun saja kepada suami doraka, enggak boh. Kira-kira ibu-ibu orang warga komplek Pindad suka manyun ke suami, suka monyong dora, tidak boleh ya. Tidak boleh suami pulang kerja, pulang dari masjid, pulang jualan, gak boleh manyun, gak boleh
Manyun kata Rasulullah, ayuma mura'atin kalihat fi wajhi zawjiha, istri siapa saja yang suka manyun depan suaminya, fatan hula alil koma, ya, terus dengan manyun suami ibu tuh membikin suaminya riot jangan pusing, fahiyya bisuhilah. Nah, istri tersebut ada dalam laknatnya Gusti, jangan suka manyun, insya Allah. Apalagi dengan kata-kata kasar, sutak, sentak, popo, lotot, nggak boleh dosa. Karena ridho Allah berada di dalam ridho suami. Jagalah hati suami, insya Allah. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Insya malah kalau suami pulang teh sambut dengan senyuman, suka cium tangan kosong atas bawah, cium suami suka muah, muah, suka cium keningnya muah, kosong tara. Aing mah gagal sakitnya nu hadir ngaji komola bunuh henteu bu, cium keningnya, ganjarannya itu luar biasa besar, sama dengan kita mencium hajar aswad. Insya. Jadi kalau ibu ingin pahala mencium hajar aswad, sering-sering nyium kening suami. Insya. Bari di make up, suka di make up bu, ibu suka dangdang, sok dangdang tara, sok di make up, garaduh tuh make up mah, sok dipangmelikeun ku salaki, sarua belegugna. Tetapi pun istri yang soleha walaupun gak dipangmelikeun make up Pak RW sama suaminya, istri yang soleh itu dangdang sebisa-bisa. Kumaha dangdang sebisa-bisa? Ya ibu, kalau suaminya nggak beli make up, ya dipun nggak punya, ibu harus tahu diri. Biar suaminya malu, ibu dangdang seaya-aya, lompat ke kamar budak, di kamar anak ada tas, buka tas, seletingnya di situ ada spidol berem. Ibu dilipun ku spidol supaya eraeun salaki. Ibu disipat ku spidol hideung. Pan Ustad, ibu mah nggak punya anak yang lagi sekolah. Ibu yang solehah, ibu yang pinter, dangdang sebisa-bisa, make up nggak ada, ke dapur. Di bedak pipa nggak ada, wadah aya tarigu nggak boleh bala-bala, taplokkan karena pipi, karena ingin mencium hajar supaya suami nggak selingkuh. Insya. Ibu dilipen nggak ada sepidol, nggak ada lipen, ibu ada terasi urut nyambel, ledotkan kena bibir. Insya. Sifat nggak ada birit katel nggak goreng laut, ledotkan karena ain halis sejuk. Insya. Supaya suaminya malu memberikan make. Insya Allah. Cium keningnya sama dengan nyium hajar insya. Daripada kita berbicara ngerumpi, berbicara kurang manfaat, lebih baik kita istighfar. Perbanyaklah lidah kita istighfar. Insya Allah. Malah ketika kita melazimkan istighfar, Allah akan bukakan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan kesenangan ketika kita sedih. Allah akan berikan rezeki, warazaqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dengan arah yang tidak disangka. Usaha ingin maju istighfar. Anak suka sakit-sakitan istighfar. Usaha macet insya. Ya, apapun permasalahan problem yang kita hadapi, perbanyaklah istighfar. Malah ketika kita istighfar, Rasulullah itu dimaksud dijaga dari maksiat kecil dan besar, tapi tetap satu hari satu malam tidak kurang istighfarnya 100 kali. Ustaz nanya, ibu dan bapak ngaku umat kanjeng Nabi, dari dulu ngaku umat kanjeng Nabi, istighfarnya satu hari satu malam dapat berapa ribu?
Bu, dapat berapa ratus? Nggak terhitung seberapa puluh atuh. Saat ibu di samping ketika akan mendapatkan faidah-faidah yang luar biasa dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita istighfar. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, tulis, mungkin ada kuis, ada dopres di akhir ceramah. Ketika kita sering tobat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta, sangat suka kepada orang yang suka bertaubat dan mensucikan diri. Kalau kita ngaku banyak dosa nih, perbanyak istighfar, insya Allah. Banyak gak dosa kita, Bu? Bapak seueur dosa? Yuk upami orang seueur dosa, kita istighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullah. Sadayana astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi berjamaah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, berbanyak istighfar. Daripada kita berbicara kurang baik, apalagi di hadapan anak-anak kita, generasi kita, lebih baik kita perbanyak sholawat. Banyak sholawat, insya. Yuk kita salawat satu kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya si'al karam. Alhamdulillah. Apalagi di bulan Maulid, Pak. Sekarang bertepatan lahirnya baginda Nabi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun, kenapa disebut tahun gajah bukan tahun embe? Kenapa? Takut ada anak nanya, Bu, kenapa ya disebut tahun gajah nggak tahun me atau tahun onta? Kan di Mekah banyak onta. Karena 2 bulan sebelum Nabi kita lahir di alam dunia, ada peristiwa dahsyat luar biasa, perang gajah yang diserang oleh tentara Allah, burung ababil. Diserang sahabu burung ababil, Pak. Itu burung ababil yang diperintah oleh Allah, setiap cakarnya membawa batu seket teas panas. Nyanak naon cenah, Bu? Seket teas panas. Jeung ku aneh-aneh deui, itu setiap batu seket teas panas yang dibawa oleh burung ababil ada namanya. Aya ngaranan Raja Abroha jeung sadayana pasukan gajah. Aya Raja Abroha, aya prajurit ieu prajurit itu, lamun di komplek Pindad mah aya Ceiin, Ceiis, Ceneng, Cenunu, Ceona, Ceeti, Ceedoh. Arayaan ngaranannya nu RW ka RW mau nyeledat ka DKM. Raja Abroha ka Raja Abroha, nu ayeuna Ceiis ka Ceiis teu ka Ceiom. Tidak meleset apa yang dilempar oleh di burung ababil, tepat sasaran kepada Raja Abroha dan pasukannya, sehingga itu Raja Abroha dan pasukannya hancur lebur bagaikan daun dimakan oleh ular. Alhamdulillah.
Itu kejadian yang sangat luar biasa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Itu kejadian bertepatan pada tanggal 18 Muharram. 18 Muharram. Setelah Muharram Safar, setelah Safar Rabiul, bertepatan hari Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ke alam disambut riang gembira ku seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan dan di lautan, manuk-manuk ya, burung-burung satu-satu anu aya di leuweung, terus ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya riang gembira ketika lahirnya baginda Nabi ke alam Tapi ada yang tidak gembira, ada satu makhluk yang sedih, yang nelangsa ketika Rasulullah lahir ke alam saha setan. Jadi setan celih, setan sedih, nelangsa ketika 4 perkara. Tepuk tangan untuk ibu-ibu, alhamdulillah. Itulah ibu-ibu yang muslimah, alhamdulillah. Ya, bersolawat kepada Nabi daripada kita ngerumpi ujung-ujungnya ngomongin kejelekan tetangga. Lebih baik Quran, baca sholawat, tanamkanlah di samping kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Nabi dengan perbanyak sholat, agar generasi kita juga mempunyai akhlak seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lain dicontohan teh ku HP, mau botram HP tepira pada KM PRW, botramnya itu sama japuh sama sambal, cekrek update status OTW jajablo orang-orang Jampang itu, OTW botram tepira jeung japuh. Ieu mah HP jeung HP ari ngadoa poho. Jangan sampai memberikan contoh terhadap anak-anak kita generasi masa kini. Insya ieu mah rek botram HP, arek ngaji HP, arek mandi HP, mau tidur bangun tidur, mau beres modal bolo beres modal HP geuleuh. Bila kumus cerot langsung nge HP. Heula kecil geuleuh bau. Ya. Berarti bukan gak boleh nyonyo HP, Bu. Ya. Perbanyaklah, hiasilah di dalam rumah masing-masing itu cinta Al-Qur'an. Yuk kita nyanyi cinta Al-Qur'an bareng-bareng. Tua bangka. Tua 3 ya. Tua gapat. Mengaji alangkah indahmu, marah pusing galau hilang karenamu. Allah maha besar penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Qur'an. Sekali lagi semuanya. Mengaji indahmu, marah pusing galau hilang karenamu. Allah maha besar penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Qur'an. Alhamdulillah. Tanamkanlah di rumah masing-masing agar tercipta generasi kita apa yang diharapkan oleh negara, bangsa dan agama kita, sehingga mereka mempunyai empati dan memperkuat tali silaturahmi dengan sesamanya. Pan ayeuna mangariung kan masing-masing nyo HP. Betul. Nongkrong budak ya, tapi masing-masing nyaroho ngomong sorangan itu nyo ya. Naudzubillahi min
awas ya. Tanamkan di rumah masing-masing cinta terhadap Al-Quran dan cinta kepada Nabi. Perbanyak sholat. Terus yang selanjutnya, yang kedua, jagalah hati masing-masing dari penyakit-penyakit hati yang akan merusak amal kita. Jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit hati tepira aya sombong, ujub, merasa asa pangsolehna, merasa asa pangbagerna, pardermawana, pangbagahna, pangbisana, asa pangsurgana kade cilaka. Pilih aya penyakit eta bersihan, insya Allah. Merasa urang teh pangrajina berjamaah cila ngaraos, urang teh asa pangrajina tolab awas. Saeutik tah bersihan dari penyakit hati. Terus tina penyakit ria, ingin terlihat oleh orang lain, ingin dipuji. Ketika kita bersedekah, kita berbuat baik, hoyong katilaiku batur, hoyong kapuntenku batur, kade tejanten pahala. Jadi jauhkanlah hati kita dari sifat ria, ingin dipuji, ingin ditilai oleh orang, insya Allah. Terus dari iri, sirik, dengki, ya. Takut ada tetangga, maaf, keluarga atau tetangga kebeli motor baru, jangan sampai kita merinding, panas tiris. Salak tetangga kebeli mobil baru, ya kiridit. Eta hati berarti aya penyakitan. Tetangga kebeli kulkas baru, ujung-ujung panas tiris muriang. Pas ku suamina, bias ku papa orang kerok, pas dikerok bijil merek Politron. Mamah ku naon dia ujung-ujung kayak merek Politron, ternyata naon siri tatanggana kabeli kulkas anyar anu 2 pitu teh 18 juta. Nu hayang minum teh pencet langsung keluar cetis. Kade piceun bersihan dari penyakit hati. Bagaimana cara membersihkan penyakit hati? Yaitu dengan perbanyak zikir kepada Allah. Ada tetangga kita yang usahanya maju, kebangun rumah yang lebih bagus, kita ikut zikir, ikut memuji Allah dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tetangga jualannya laris, maju, untungnya besar, ikut zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah alhamdulillah. Insya malah ketika lisan kita berzikir, hati pun ikut zikir, ya. Insya cara supaya hati kita terhindar dari penyakit hati ini harus zikir, insya Allah. Bagaimana? Perbanyaklah di dalam hati kita menjalankan Allah, Ismul A'zam. Disebutnya zikir khafi, zikir yang gak terlihat, hanya Allah yang mengetahuinya. Insya Allah. Ibu-ibu lagi nyapu, ibu-ibu lagi masak, ibadah, bahkan jadi ibadah yang luar biasa di hadapan Allah. Kalau ibu-ibu lagi masak, hatinya zikir Allahu Allah. Bapak-bapak sedang dagang, sedang jualan, sedang ngojek, sedang manggul panggulan dagangannya, ibadah, balah jadi ibadah luar biasa di hadapan Allah. Hatinya selalu ingat zikir, menjalankan di dalam hatinya Ismul A'zam alhamdulillah. Bapak-bapak, Pak RW lagi ngudun mereknya Harmoni atau Repil, jadi ibadah. Kalau hatinya ingat sama Allah, karena setiap hembusan napas kita nanti dipintai pertanggungjawaban, dia demikian oleh Allah.
Bu, Pak, napas kita 1 menit berapa kali? Pada KM 1 menit orang dewasa kita napas itu kurang lebih 18 kali napas sampai 20 kali napas. Itu tidak gratis, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi nanti Allah pintai pertanggungjawaban. Dipakai naon napas yang aku berikan kepadamu? Dipakai ibadah enggak? Dipakai ingat enggak? Dipakai zikir enggak? Jadi setiap hembusan napas kita, ibu lagi masak, kita lagi apa, sama siapa, di mana hati tetap harus zikrullah, jalankan di dalam hati kita Allahu Allah. Allahu Allah. Termasuk punten Pak DKM, Pak RW, ketika kita di WC, ketika kita berak BAB lagi nagong, harus zikrullah di dalam hati kita, ingat sama Allahu Allah. Tapi jangan diucapkan haram di WC ya, di dalam hati saja. Karena apa? Nikmat luar biasa ketika kita BAB punten ya. Ketika kita keluar kotoran itu ngeret sorangan digeret sama kita. Ngeret sorang suga di dieu warga Pak RW teh harek teh marawa gunting. Keluar cekrek. Keluar cekrek. Aya teh kitu. Ngeret sorangan dengan izin Allah. Itu nikmat luar biasa. Jadi kita hati tetap lagi di mana sama siapa, hati kita terus zikrullah, zikir kepada, jalankan Ismul A'zam Allahu Allah. Jangankan manusia, Pak RT, Pak RW, Pak DKM, malaikat pencatat amal baik pun tidak tahu kalau kita lagi di nyahona teh keur ngudud we. Ngopi we. Ieu lamun kopi mah teh kopi mah teh manis contohna. Ka nyahona mah cek Pak RT, Pak RW teh lagi ngopi. Bismillah. Ima contoh bakal jantan ibadah luar biasa di hadapan Allah. Sabab hatina eling ka Gusti, hanya Allah yang tahu ibadah kita, terus memuji, terus menyebut Ismul A'zam Allahu Allah. Allahu Allah, agar hati kita terjaga dari penyakit hati. Perbanyak insya Allah. Itu diantara akhlak baginda Nabi. Yang ketiga, selain kita menjaga lisan dan hati, akhlak baginda Nabi sehari-hari dari mulai bangun sampai tidur, ikutilah. Tengah malam baginda Rasul telah mencontohkan kepada kita tahajud. Suka nggak kita tahajud? Sudahkah kita memberi contoh, bahkan mengajak anak kita, cucu minantu, hei bangun tengah malam kita tahajud bareng, pernah henteu? Olangan hari kedai kita oge betul komo kerusuh hujan kiamat tiris osok kacai tengah peuting osok kacai osok sok naon pipis geus pipis obeh heula atuh geuleuh ngisang ulah langsung sare pake teh obeh heula ngisang dulu pakai cangcut pakai samping baru wudu heula salat insya sok tanamkan di rumah masing-masing insya dengan hidupkan tengah malam dengan tahajud insya. Ajak suami, takut kecapean ya, kalau suaminya kecapean ajak istrinya, karena istri itu kerjaannya 24 jam ya, dari bangun sampai tidur tuh luar biasa, ngurus budak yang nyiapin makan, can ayeuna gegero, can nyusuh, can main baju, can ngagosok, betul Bu? Bapaknya yang harus lebih ngerti. Ajak mah, yuk kita bangun, kita tahajud bareng insya Allah ya. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Selanjutnya af'al sehari-hari baginda Rasulullah. Saum Senin Kemis. Suka nggak saum Senin Kemis? Anu osok mah osok nutara mah loba nu osok loba nutara. Bapak-bapak sok paruasa Senin Kemis tara tah geuninganan rek kumaha ayeuna tercipta ya generasi urang, lamun urang sebagai orang tua teh acan soleh, teh acan mengikuti akhlak baginda, ikutilah saum Senin Kemis agar
tercipta empati ngaraoskeun kumaha jalmi nu kalaparan teh kubuat di samping pahalana gede. Bagaimana mau empati kalau kita pun gak mau mengikuti akhlak baginda Nabi sebagai orang tua, ya. Hidupkanlah di rumah masing-masing dengan puasa sunnah, utamakanlah Senin Kamis insya Allah. Lalu baginda Rasul mau tidur abdas dulu. Kita sebagai umatnya pun kalau mau bobok wudu heula, ya harus abdas dulu. Suka wudu nggak Bu? Kalau mau bobok suka mah anu henteu mah karena HP we tinggal heula update status heula. Iya naon sesihan loba kene cekrek status ade ari wudu ketika kita mau tidur wudu dulu. Pas tidur nggak bangun-bangun bangun-bangun jalan kubur matinya termasuk mati syah. Karena ketika kita mau bobok wudu dulu. Sok ajarkanlah kepada anak kita, nah sebelum bobok wudu dulu insya. Mau makan pun sunahnya wudu dulu. Suka enggak? Ketika kita mau makan wudu dulu, insya Allah nggak pakirkan kita dari harta insya. Ingin kaya, usaha ingin lancar sebelum makan kita wudu dulu insya Allah. Malah ketika minum pun ajarilah di dalam rumah masing-masing kepada generasi khususnya anak-anak ibu minum dengan tangan kanan. Mau air putih, mau air kopi, mau air teh tangan kanan. Jangan lupa bismillah. Beresnya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sampai berdiri. La yasrabana ahadukum qaima hai. Jangan minum kalian sambil harus duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Beres alhamdulillah. Ya. Malah mau makan selain wudu sunnah, ya nyoel uyah dulu garam 3 kali. Suka enggak Bu? Mau makan nyoel uyah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Baru doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina benar. Sudah makan langsung nyoel uyah lagi 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, arrahman irrahim. Langsung doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Insyaallah mau makan nyoel uyah 3 kali. Setelah makan nyoel uyah 3 kali itu akan membunuh penyakit 70 penyakit. Yang suka asam lambung, yang suka ararate, yang suka enak badan, insya Allah bakal disembuhin sama Allah. Syariat wasilah mau makan nyoel uyah. Beres makan nyoel uyah 3 kali insya. Silakan ya di rumah masing-masing ya dilaksanakan insya Allah. Mau minum tadi seperti kopi udah datang, jangan lupa bismillah dulu. Oh panasnya ulah waka atuh panas mata kengeng ya bisi kaleo insya PRW panas kene. Arek nyontohan lebih panas kene kembalilah. Arek Coca-Cola bisi nyerang dia. Bisi ngabudah. Soalnya can diberi uang ku PDKM. Ibu si Pring logam ka dia dari tos asar sampai sekarang belum dikasih makan sama panitia. Jadi nggak berani minum Coca-Cola, nanti aja kalau udah makan insya. Tapi udah tadi goreng pisang sama risol. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Selain itu ya di dalam hati kita tadi ada dendam, takutnya di antara kita ada pernah didolimi Bu, pernah difitnah oleh tetangga, oleh orang lain, pernah dijelek-jelekin kita sama orang lain. Awas di hati kita jangan ada dendam terhadap mereka yang pernah menyakiti kita. Walaupun kita nggak salah, mereka yang zalim, mereka yang benci sama kita, kita nggak boleh dendam, nggak boleh balas insya. Seperti halnya baginda Nabi ketika mau sholat berjamaah pada KM diludahin, kecot. Mau berjamaah subuh diludahin, kecot. Mau sholat subuh berjamaah kecot. Pas 4 kali kemana ini yang suka ngeludahin? Nggak ada. Nabi
mau puas ente, ngabalas ente. Yang ada Nabi ya nengok orang yang suka dolim terhadapnya, malah membawa roti sebagian kaum, malah mendoakan dengan wasilah akhlak baginda Nabi yang gak dendam, yang tadinya suka dolim, suka ngeludahin, masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi tidak boleh ada dendam insya Allah ya. Terus selanjutnya, selain tadi menghidupkan tengah malam dengan tahajud, terus puasa Senin Kamis, wudhu sebelum tidur, wudhu sebelum makan, Noel Buya sesudah makan. Terus setiap melaksanakan tidak lupa dengan membaca bismillah, insya beresnya alhamdulillah. Termasuk kalau yang jualan, berangkat jualan bismillah, beresnya alhamdulillah. Buka warung bismillah, tutup warung alhamdulillah. Jangan lupa kita awali dengan menyebut asma Allah, diakhiri dengan alhamdulillah. Juga di waktu pagi hidupkanlah dengan sholat duha. Suka sholat duha Bu? Pak DKM suka sholat duha? Alhamdulillah. Pak RW? Alhamdulillah. Kalau Pak RW dan Pak DKM suka, insya Allah warganya pun suka mah. Ngosok manutara mata. Sosanos Pak DKM rajin utara matara. Ya tuduh ya. Awas sholat duha suka berapa rakaat Bu? Ayo camplang. Alhamdulillah, nggak apa-apa, tapi usahakan tingkatkanlah kualitas iman kita, cinta kita pada Nabi dan kepada Allah dengan tingkatkan sholat duhanya minimal 8 rakaat. Insya Allah yang usahanya pengen lancar Pak, bisnisnya pengen cair jadi duit, dagangannya pengen untung ya, utangnya pengen lunas, sholat duhanya 8 rakaat. Insya Allah ini sudah terbukti. Lalu perbanyaklah sholawat goni. Sudah tahu belum sholawat goni? Nih sholawat goni ini amanah dari Kiai Haji Raden Anwar Jailani. Beliau salah ulama terbesar di Jawa Barat ya. Kerabatnya Aang Nuh Cianjur sama Aang Buya Bustami Banten. Beliau masih ada di Sukabumi di Cikembar. Ini sholawat goni ya, sesuai redaksi hadisnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amang siwa. Sok sekali deh bareng-bareng, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfini bihalalika an haramika wa agdini bifadlika ammang siwak. Baca minimal 3 kali sesudah sholat, perbanyaklah setelah sholat insya Allah itu sudah terbukti. Sholawat goni supaya ingin kaya, perbanyak sholawat goni insya. Kalau Bapak Ibu ingin terjauh dari namanya penyakit stroke, doanya yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa a'udzubika min damil aswad wa a'udzubika min da'il akbar. Ayat itu, Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa a'udzubika min damil aswad wa a'udzubika min da'il akbar. Baca 3 kali setelah maghrib dan subuh. Tiupkan kena cai atau kena tangan, diusapkan. Kalau ke air diminumkan. Insya Allah ibu bapak tidak akan kenal yang namanya stroke insya. Karena stroke itu pertama awalnya dari angin merah ya, yang masuk ke dalam otak kita. Jadi baca doa itu setelah maghrib atau subuh. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa a'udzubika min damil aswad wa a'udzubika min da'il akbar. 3 kali ya. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit lain, terutama penyakit insya. Malah yang stroke juga
dibacain doa itu alhamdulillah dibantu dengan terapi bekam dan ruqyah, insya Allah itu cepat sembuh insya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yuk langsung kuis, yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ini oleh-oleh dari Ustadz ya, kenang-kenangan karena sudah 3 tahun nih nggak ketemu. Ini yang bisa jawab angkat kaki, angkat kaki, angkat tangan, angkat kaki baliknya. Pertanyaan yang pertama, yang bisa angkat tangan, Bu. Kalau ingin tercipta generasi kita, generasi yang berakhlak baginda Nabi, berikanlah contoh di rumah dengan menjaga lisan. Di antaranya perbanyak tobat sama Allah dengan memperbanyak istighfar. Malah istighfar di samping kita mendapatkan ampunan dari Allah, banyak keutamaan yang kita dapat. Di antaranya ketika kita memperbanyak istighfar, Allah akan suka kepada kita, cinta kepada kita. Apabila kita perbanyak pertanyaannya, Allah sangat cinta terhadap orang yang suka bertobat. Itu dalam Quran surah apa, ayat berapa? Tuh Neng itu yang pakai maskor. Tanggal surat apa Neng? Betul, silakan naik Bang, berarti ngajinya bener ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sok Neng, naik Neng. Berarti ini ngajinya bener ya, di samping menatap Ustadz tapi ya ditulis lah, menghadap ke kamera ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siap. Nabi kita lahir pada hari Senin 12 Rabiul awal, tahunnya tahun. Pertanyaannya, kenapa disebut tahun gajah? Karena ada perang gajah yang diserang oleh makhluk ababil, burung ababil, terjadi pada tanggal berapa? Angkat tangan. 18 apa? Iya 100 ya kan, naik panggung. Alhamdulillah. Ini sudah sih megalium ya pada KM. Ya kan cari pasian tuang ya. Operator atau spasian can? Oh sarwa, udud. Alhamdulillah, Ustaz ini udah mantos ya. Alhamdulillah. Selanjutnya masih ada uangnya ya. Kalau kurang insya Allah Pak RW. Tenang Ustaz, Bapak nggak bawa dompet nanti saya ganti. Karena ini demi warganya loh. Alhamdulillah. Pak RW betul deh. Kan Pak RW kalau nggak ngapur deh. Pertanyaan yang ketiga, Bu, lahir baginda Nabi 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Masehinya tanggal 20 April tahun 571. Pertanyaannya, Ikatan Remaja Masjid beserta jajaran DKM Husnul Khotimah semuanya malam ini dan warganya sedang syukur nikmat lahir Nabi, milad lahir Nabi yang keberapa? Pit petang sok Neng yang pakai kacamata. Yang keberapa tahun? Ya Neng ini yang pakai kacamata. Malam ini lagi milad Nabi yang keberapa? Berapa? Coba silakan ke panggung coba. Gak bisa. Ya gak apa-apa. Boleh ditulis lewat HP gak apa-apa. Mau WA-an juga gak apa-apa ya. Ya silakan Ibu yang keberapa coba. Malam ini warga Komplek Pindad sedang tahun yang keberapa? Coba diketik. Sekarang milad lahir keberapa? Ditulis Nabi kita. Iya betul, 1451. Jadi malam ini Pak RW, Pak DKM dan Ikatan Remaja Masjid sedang milad lahir baginda Rasul yang ke 1451 tahun. Alhamdulillah. Jadi rumusnya sekarang sudah tahun 2022, diambil tahun 571. Jawabannya benar, 1450. Alhamdulillah. Yuk kita bagi uangnya. Silakan ke depan. Kapayun di depan. Ayo Ibu sebelah sini, enggak apa-apa.
lihat ke bangun sebelah sini gitu. Punten, saha namanya ibu teh? Namanya saha? Neng Ai teteh saha namanya? Teh Esa ibu Uyuhan. Ibu Uyuhan. Omi Wawan. Sudah ibu Uyuhan. Ibu. Oh masya Allah, alhamdulillah, pantesan gelis. Alhamdulillah. Ibu Ai suami punya? Suami ada? Oh enggak ada. Kalau milad lahirnya bulan apa nih? Oh Juni, bulan genap. Alhamdulillah. Pintar Ustaz ya, tuh. 60.000. Alhamdulillah. TSA punya suami belum? Berapa suaminya? Oh 1. Kalau suami boleh 2 sampai 4. Kalau teteh nggak boleh, harus 1. Alhamdulillah. Anak berapa? 1. Suami 1, anak 1, 2 neng, teteh 1, jadi 3. Lahir hari apa? Atau miladnya bulannya bulan apa? Maretnya bulan berapa? 3 dan 3 6. Alhamdulillah, berarti 60.000 juga. Ibu ketua majelis taklim, Ibu Wawan, suami masih ada? Sudah ada. Allah maghfirlahu warahmuhu wa'afu anhu amin. Bu, punten miladnya hari apa? Ibu? Hari Jumat genep. Kalau bulannya bulan apa Bu yang Ustaz tanya? Bulan 12. Berarti 120 12.000. Alhamdulillah. Ya, biar adil ya, masa foto majelis taklimnya 12.000 atau 12, ini 6, kita satukan dulu biar adil. Kalau punya istri 1, 2 atau 3 atau 4 harus adil. 12 tambah 6 sama dengan 8 tambah genep 24. Terus ayeuna lahir Nabi Masehinya April tanggal 20. Tanggal 20 sama 24 44. Rukun iman ada berapa? 44 dan 6 50. Jadi 50.000 ewan. Alhamdulillah. Kamera, dilihat di kamera. Para pemirsa Ustadz Anam TV dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Ini ada Ibu Ketua Majelis Taklim, ada Ibu Esa dan Ibu Ai yang mendapatkan hadiah dari Ustadz Anom berupa uang tunai sebanyak 50.000. Ini punten jamaah, Pak DKM, Pak RW, ini uang bukan sembarangan uang. Ini luar biasa, udah dibacain sholat goli. Manfaatnya luar biasa. Kumaha khasiatnya? Ini khasiat uang yang Ustadz kasih, insya Allah nggak bakalan habis kalau nggak dibalanjakan. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Apalah daya, betul sudah kukur bukan, sudah lapar. Hanya itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semuanya warga kampung komplek pindah dari mulai ketua RW sampai semua warganya diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, jembar rezekinya, soleh-solehah putra putrinya, semua hajatnya Allah wujudkan, Allah kabulkan dan Allah ijabah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Pak Ustadz Anom atas tausiahnya, mudah-mudahan tentunya sangat bermanfaat bagi warga RW 21. Dan insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dengan peringatan-peringatan yang lain. Terima kasih, saya atas nama Ketua RW atau mewakili warga RW 21 mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutannya kurang berkenan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.